Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Berkaca dari apa yang terjadi di parlemen udah beberapa waktu lalu ya, seorang kader Partai Demokrat, M. Nasir, yang marah-marah, tidak ada juntrungannya, ngomel-ngomel dengan Oryas Petrus Mudak, direktur utama dari Mind ID atau holding dari perusahaan pertambangan BUMN. Dan ujung-ujungnya ternyata kabarnya hanya mengincar dana CSR saja. Nah, supaya kita merawat memori masyarakat jadi lebih kritis terhadap parlemen kita, saya buatkan vlog ini yang berdasar artikel yang pernah saya terbitkan di Kompasiana. Jadi linknya ada di bawah, saya tulis. Judulnya Debat Kusir ala M. Nasir yang sangat memalukan. Waktu itu dalam rapat Komisi 7 DPR RI terjadi debat antara Muhammad Nasir dari fraksi Demokrat dengan Direktur Utama Mind ID, Oryas Petrus Mudak, yang berkisar soal penerbitan obligasi global oleh holding perusahaan pertambangan itu. Namun yang nampak bukan debat yang argumentatif ternyata, karena lebih nampak M. Nasir mencecar dengan membabi buta. Entah motifnya apa. Rapat yang waktu itu dipimpin oleh Wakil Komisi 7, Pak Alex Nurdin. Agenda rapat ini seyogianya membahas kinerja BUMN tambang di masa pandemi COVID-19. Juga soal kontribusi BUMN tambang di masa pandemi COVID-19 dan proyeksi pendapatan pemerintah sebelum dan sesudah akuisisi 51% saham Freeport Indonesia. Nah, waktu itu rapat Komisi 7 dengan Dirut Holding Tambang BUMN, yaitu Mind ID ini akhirnya berlangsung panas secara sepihak, yakni di pihaknya M. Nasir. Sementara Oryas Petrus Mudak terlihat kalem saja waktu itu. Yang penting tidak ada perdebatan yang argumentatif sih, lantaran yang ada hanya debat kusir ala M. Nasir yang juga adik dari M. Nazarudin. Beliau adalah mantan bendahara Partai Demokrat yang dicokok KPK lantaran kasus korupsi tentunya. Nah, waktu itu M. Nasir ngomel-ngomel sampai membentak-bentak dan akhirnya mengusir tamu yang diundang oleh lembaga yang terhormat itu untuk dengar pendapat. Tapi bukannya dengar pendapat yang terjadi, malahan dengar omelan, sepihak lagi. Persoalan penerbitan utang obligasi global yang coba dijelaskan oleh Oryas Petrus Mudak jadi tidak terbahas dengan tuntas. Padahal publik ingin tahu juga bagaimana kiat manajemen holding tambang BUMN itu membereskan utang-utang warisan lama. Disampaikan bahwa upaya penerbitan obligasi global ini adalah untuk membayar utang-utang lama dan sekarang sedang diupayakan untuk dibereskan satu persatu. Mungkin ini menyenggol kisah utang peninggalan zaman rejim mangkrak lah, kira-kira gitu. Jadi mungkin ada yang kesetrum di situ. Melihat drama di parlemen yang seperti itu, kita terus terang amat sangat kecewa. Apakah mutu parlemen masih seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur dulu? Masih ingat kan? Waktu itu Gus Dur bilang, seperti anak kecil di taman kanak-kanak. Kalau tidak dikasih permen, ya ngambek dah. Sungguh pertunjukan yang sangat memalukan, sementara anggota parlemen lain pun terbungkam 1000 bahasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Dulu, desas-desusnya sih, setiap RDP itu rapat dengar pendapat dengan DPR RI, perusahaan BUMN yang diundang itu mesti bawa permen, pemanis, atau jatah proyek buat oknum di parlemen. Ya, walau-walam. Cuma begitulah kabar burung yang lepas sangkar katanya, bernyanyi. Apakah lantaran sekarang tidak ada lagi jatah-jatahan seperti itu, maka ada yang ngambek? Kita nggak tahu juga. Semoga saja sih sudah tidak ada lagi ya. Insya Allah, damai di bumi, damai di hati. Nah, gerakan bersih-bersih BUMN memang telah membuat sementara pihak meradang bahwa BUMN sebagai sapi perah atau mesin ATM-nya oknum parlemen
juga sudah jadi rahasia umum. Dan apakah gara-gara semua itu di-stop, maka ada yang ngambek seperti anak TK yang diambil permennya? Nah, terlepas dari itu semua, kita sungguh berharap agar kualitas parlemen kita bisa naik kelas. Perdebatan yang terjadi boleh saja keras, asal berdasarkan fakta. Keras, bukan kasar. Argumentasinya mesti yang cerdas dong. Bukan asal ngomong dengan emosi yang tidak terkendali. Terkesan norak dah kalau gitu. Gaya preman pelabuhan dipertontonkan di ruang dewan yang seharusnya terhormat. Apa yang disajikan oleh tayangan televisi parlemen itu sebetulnya adalah juga bagian dari proses pendidikan politik. Publik mesti dicerahkan dengan apa saja yang diperbincangkan di dewan yang mewakili mereka. Kalau materi pendidikan politik publik adalah yang seperti diperlihatkan oleh M. Nasir, tentu amat sangat disayangkan. Tak ada dialektika yang mencerahkan, hanya terkesan petantang, petenteng, tanpa kesediaan untuk memahami. Namun ya sudahlah, kita mengerti juga bahwa memang sulit untuk mendengarkan dan berusaha memahami duduk persoalan kasus utang BUMN secara objektif. Apalagi kalau subjektivitasnya sudah terlalu berat, diganduli oleh beban masa lalu dirinya maupun gerombolannya. Paham kan?